bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dipenuhi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan. Supaya ada yang menceritakan kisah dan dongeng yang indah. Dan supaya ada yang memastikan mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang sudah tak terpakai lagi, dan meminta untuk kugunakan mengangkat saung. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya ini untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawanya hingga ke sini. Dengan perahu inilah aku dan teman-temanku pergi jauh, jauh sekali. Tapi sekarang aku sendirian. Di mana teman-temanku? Itu kan yang kalian pikirkan. Tak mengapa, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mungkin karena aku ini seseorang yang tak asik dan suka mengurung diri, maka dari itu aku menyisir ke daerah pantai ini. Hingga aku menemukan ide sederhana, membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Aku hampir saja tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam teman-teman lamaku datang. Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, dan Melin, mereka mengunjungiku. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Bermula dari hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul terhadap nasib anak korban perang di Gaza, aku mengajak teman-temanku berkumpul, berpikir, dan melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, barang, atau pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa belayar. Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu untuk Gaza. Lagu ini akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana, kita akan mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza.
Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajarkan kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan agar kami menulis surat mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem. Sementara aku, Made, dan Butet mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Kami mengumpulkannya hari demi hari dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Ya, semuanya aman. Bagian-bagian yang rapuh sudah kutambal dengan lem dan seng. Kau tenang saja, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Hei, Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, akan kutunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirim melalui pos, dan ini sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Ali, Harun, maafkan aku. Aku tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Tidak ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan, melihat matahari timbul dan tenggelam. Kalian berdua pasti suka. Butet! Panas bah. Rindu kali aku dengan kau. Oh ya, tugas kau dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Tiap kali kau lihat kami jadi bosan, kau harus menyanyi. Sepakat kan kau? Melin? Ada apa? Kau tak jadi ikut dengan kita. Kenapa? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Ayolah Melin, ayo! Tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan.
kini di Gaza, setiap jam, bahkan mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati oleh korban kebiadaban. Karena lapar, karena peluru, karena martir, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa? Mengapa amarah dan kebencian seakan menjadi dua kata yang selalu bersandar dan tak pernah berakhir? Serayu menyeruak senandungnya berteriak, temaram merunduk dan mengusik dunia. Kabarnya menjadi saksi hidup mereka. Kapan dan di mana merdeka? Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di sana. Setiap hari kutulis surat rinduku untuk mereka. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Dan hari ini aku telah menulis surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tangan dan kakiku ini ke Gaza. Agar aku bisa menopang saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan mataku ini ke Gaza. Agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza. Agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak di bumimu yang penuh angkara.